secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini, Roh Allah dan kesatuan dalam jemaat. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kristus menyatakan bahwa pengaruh Roh Suci akan ada pada para pengikutnya sampai kesudahan. Tetapi janji itu tidak dihargai sebagaimana mestinya. Dan itulah sebabnya kegenapannya tidak kelihatan sebagaimana yang bisa terjadi. Janji Roh adalah suatu perkara yang kurang dipikirkan orang. Dan akibatnya ialah hanya apa yang dapat diharapkan, kekeringan rohani, kegelapan rohani, kemunduran rohani, dan kematian. Perkara-perkara kecil memenuhi perhatian dan sangatlah kurang kuasa ilahi yang perlu untuk pertumbuhan dan kemakmuran jemaat dan yang akan mendatangkan berkat-berkat lain meskipun ditawarkan dengan sangat limpahnya. Tidak adanya Roh Suci menjadikan pelayan Injil tidak berkuasa. Pengetahuan, talenta, kefasihan, setiap karunia bawaan yang atau dikembangkan mungkin dimiliki, tetapi tanpa kehadiran Roh Allah tidak ada hati yang terharu, tidak ada orang berdosa dibawa kepada Kristus. Sebaliknya, jika mereka dihubungkan dengan Kristus, jika karunia Roh ada pada mereka, murid-muridnya yang paling miskin dan yang paling kurang pengetahuannya sekalipun akan mendapat suatu kuasa yang akan mempengaruhi hati. Allah menjadikan mereka saluran untuk mengalirnya pengaruh yang tertinggi di dalam semesta alam. Semangat Allah menggerakkan murid-murid untuk menyaksikan kebenaran dengan kuasa kebenaran. Tidakkah semangat ini membakar hati kita dengan tekad hendak memasyurkan cerita kasih penebusan tentang Kristus yang sudah disalibkan? Bukankah Roh Allah datang hari ini juga sebagai jawab terhadap doa yang sungguh-sungguh dan tekun dan memenuhi manusia dengan kuasa untuk bekerja? Kalau demikian, mengapa jemaat begitu lemah dan tidak bersemangat? Bila Roh Suci mengendalikan pikiran anggota-anggota jemaat kita, maka akan kelihatan dalam jemaat-jemaat kita suatu standar yang jauh lebih tinggi dalam pembicaraan, dalam pelayanan, dalam kerohanian daripada yang kelihatan sekarang. Anggota jemaat akan disegarkan oleh air kehidupan dan para pekerja yang bekerja di bawah satu kepala, Yesus Kristus, akan menyatakan Tuhan mereka dalam roh, dalam perkataan, dalam perbuatan, dan akan memberanikan satu dengan yang lain untuk maju ke depan dalam pekerjaan mulia yang dalamnya kita melibatkan diri. Persatuan dan kasih akan bertambah-tambah dan hal ini akan menyaksikan kepada dunia bahwa Allah telah mengutus anaknya mati untuk menebus orang berdosa. Kebenaran ilahi akan ditinggikan dan sementara kebenaran itu bercahaya seperti lampu yang menyala, kita akan mengerti lebih jelas dan lebih jelas lagi. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selalu mulai hari Anda dengan secangkir pengharapan.